Hello everyone. Di dalam pelajaran video ini, kita mau cari tahu siapa Justice yang Sister White maksudkan waktu Justice tunduk hormat di kayu salib sambil berkata, "It is enough." Sudah cukup. Saya membuat video ini agar kita semua bisa melihat dari kutipan-kutipannya sendiri siapa yang dia maksudkan mengenai Justice itu, agar kita tidak perlu menebak-nebak ataupun menerima pendapat siapapun, karena kita bisa tanyakan pertanyaan ini sendiri kepada yang menggunakan kata ini dalam tulisan-tulisannya, dengan kita membandingkan tulisan-tulisannya yang dia sudah tulis sebelum dia beristirahat. Tetapi sebelum kita membandingkan tulisan-tulisannya, saya mau tunjukkan video dari seseorang yang mengajarkan bahwa Justice itu adalah setan, yang mana Justice itu bertemu dengan Justice-nya God di kayu salibnya Kristus. Justice moved from its exalted throne and with all the armies of heaven approached the cross. Who are all the armies of heaven? The angels. Were they influenced by Satan's views of justice? Yes. There it saw one equal with God, bearing the penalty for all injustice and sin. With perfect satisfaction, justice bowed in reverence at the cross, saying, "It is enough." Who is justice? That's the question. Whose justice are we talking about? God's justice or Satan's justice? These are the things. We looked at this last week, and we simply make the point, does God bow in reverence to anyone? No. So it can't be him. It has to be somebody else. What is God's justice? To have mercy. So, God gave us His Son. Isn't that mercy? And isn't that the right thing to do? So God's justice was to give us His Son. So on the cross, God's justice meets Satan's justice. They kiss each other. They meet each other, and in the cross event, we come from the side of a justice that demands death, and then once we're forgiven, we then begin to realize that God's justice is actually mercy. Dia katakan, Justice yang mengatakan it is enough, sudah cukup, adalah setan. Justice-nya setan. Karena yang menuntut kematian adalah setan, bukan God. Itu sebabnya mereka mengajarkan bahwa God tidak membinasakan. Dan oleh sebab itu, kematian anak Bapa di kayu salib adalah untuk memenuhi tuntutan justice-nya setan. Dia katakan justice-nya God adalah untuk memberikan anaknya, yang mana dengan memberikan anaknya itulah mercy. Sehingga justice-nya Bapa adalah mercy. Dan yang berciuman di kayu salib adalah justice-nya setan dengan justice-nya Bapa yang adalah mercy. Pertanyaannya, apakah rencana keselamatan terdiri dari kematian anak Bapa yang memenuhi justice-nya setan yang menuntut kematian, dan juga mercy-nya Bapa yang memberikan anaknya yang adalah justice-nya Bapa? Mari kita sekarang membandingkan tulisan-tulisan Roh Nubuat dan mengizinkan penulisnya sendiri yang menjelaskan siapa justice di kayu salib yang menuntut kematian orang berdosa, yang mana kematian itu dipikul oleh anak Bapa sendiri. Kita mulai dengan kutipan Youth Instructor. Sister White menulis justice yang menuntut mercy, yang mana dosa orang berdosa diampuni, adalah justice yang sama yang menuntut kematian orang berdosa. Dan hukumnya justice yang menuntut kematian disatisfy atau dipuaskan di kayu salibnya Kristus. Justice yang menuntut kematian yang disatisfy di kayu salib adalah justice yang sama yang memberikan anaknya agar dosa manusia dapat diampuni. Justice yang memberikan mercy adalah justice yang menuntut kematian. Di kutipan ini saja, kita bisa melihat dengan jelas bahwa hanya ada satu justice di kayu salib, yang mana hukumnya yang dilanggar oleh Adam dan Hawa di Taman Eden
disatisfy atau dipuaskan di kayu salib. Adrian Evans mengajarkan bahwa di kayu salib ada dua justice. Justice-nya setan yang menuntut kematian, dan justice-nya God yang memberikan anaknya yang adalah mercy. Di kutipan pertama ini, kita bisa lihat dengan jelas bahwa yang diajarkan Adrian Evans sangat bertentangan dengan apa yang ditulis Sister White. Karena menurut Sister White, di kayu salibnya hanya ada satu justice. Sementara Adrian Evans mengajarkan di kayu salib ada dua justice. Justice-nya setan dengan justice-nya God yang adalah mercy. Kita lanjut di kutipan Youth Instructor. Waktu Kristus menumpahkan darahnya, dengan kata lain, waktu Kristus mati di kayu salib, tuntutan hukum yang dilanggar disatisfy. Dan tuntutan hukum yang dilanggar ini, di buku The Great Controversy, adalah tuntutan hukum Bapa atau hukum God yang menuntut nyawa pelanggarnya. Kita mengerti, hukum Bapa adalah pengungkapan karakternya Bapa. Dengan kata lain, yang dituntut hukumnya terhadap pelanggarnya adalah tuntutan dirinya sendiri. Hukum Bapa yang menuntut nyawa pelanggarnya diungkapkan melalui hukumnya. Artinya, hukum God yang menuntut nyawa pelanggarnya mengungkapkan karakternya God. Artinya, justice yang menuntut dosa diampuni dan hukuman mati terhadap pelanggar hukumnya adalah God. Justice di Youth Instructor adalah God, yang tidak hanya menuntut dosa manusia diampuni, tetapi yang juga menuntut kematian orang yang telah melanggar hukumnya. Artinya, di kayu salibnya Kristus, yang berciuman adalah justice-nya God dengan mercy-nya God. Yang diinspirasikan kepada Sister White sangat bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Adrian Evans. Segala sesuatu perlu diuji, dan video ini tujuannya ialah untuk menunjukkan apa yang benar, sehingga kita tahu apa yang bertentangan dengan apa yang benar. Dan yang kita perlu pegang dengan erat adalah apa yang benar. Di manuskrip 50, kematian Tuhan Yesus di kayu salib memenuhi atau satisfy tuntutan hukum yang dilanggar. Dan hukum yang dilanggar adalah hukumnya God. Kristus di kayu salib memenuhi tuntutan hukum Bapanya yang menuntut kematian Adam dan Hawa waktu mereka berdosa di Taman Eden. Dan tuntutan hukum yang dilanggar ini adalah tuntutan hukum yang disatisfy oleh anaknya Bapa di kayu salib, yang memenuhi tuntutan justice yang adalah God, yang menuntut nyawa dari pelanggarnya yang kita sudah baca di Youth Instructor. Sekarang kita mau bandingkan kutipan di manuskrip 94 dengan kutipan di The Signs of the Times. Lalu kita bandingkan lagi di kutipan Sermon and Talks volume 1. Justice di manuskrip 94 bergerak dari tahtanya yang agung dan bersama-sama dengan pasukan surga, dan yang mendekati kayu salib adalah justice yang sama di The Signs of the Times yang bergerak dari posisi tingginya dan bersama-sama pasukan surga yang mendekati kayu salib. Dan justice ini yang tunduk dengan hormat di kayu salib mengatakan, "It is enough," sudah cukup. Pertanyaannya, apanya yang sudah enough? Apanya yang sudah cukup? Di The Signs of the Times, yang sudah cukup adalah tuntutan hukuman kematiannya. Di kayu salib, tuntutan God yang menuntut nyawa pelanggarnya sudah dipenuhi sepenuhnya. Waktu justice mengatakan, sudah cukup. Tuntutan hukumku sudah dipuaskan. It is enough. Artinya justice di manuskrip 94 dan justice di The Signs of the Times adalah justice di Youth Instructor. Karena justice di Youth Instructor menuntut kematian pelanggar hukumnya yang disatisfied. Sebagaimana justice di manuskrip 94 dan di Signs of the Times juga disatisfy. Dan yang disatisfy atau dipuaskan adalah tuntutan kematian waktu darah ditumpahkan di kayu salib. Dan tuntutan hukum yang hukumannya adalah kematian disatisfy di kayu salib waktu Kristus menumpahkan darahnya yang kita baca di manuskrip 50.
Justice the Youth Instructor adalah Justice di manuskrip 94, yang adalah Justice yang sama di The Signs of the Times, yang juga adalah Justice yang sama di manuskrip 50, Justice yang menuntut kematian orang berdosa. Sekarang kita baca dari Sermon and Talks volume 1, yang bahasanya sama dengan manuskrip 94 dan The Signs of the Times. Bedanya, di Sermon and Talks, Sister White menggunakan kata Bapa, yang di manuskrip 94 dan The Signs of the Times adalah kata Justice. Justice, the Youth Instructor, The Signs of the Times dengan manuskrip 50 adalah the Father di Sermon and Talks, yang tinggalkan tahtanya yang agung dan bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya datang mendekati kayu salib dan tunduk dengan hormat di kayu salib adalah the Father, Bapanya Kristus. Justice yang menuntut dosa manusia diampuni dan yang juga menuntut hukuman mati dari pelanggar hukumnya adalah Our Father in Heaven. Di kayu salib, yang bertemu dan berciuman adalah justice-nya Bapa yang menuntut kematian, dengan mercy-nya Bapa yang memberikan pengampunan dosa melalui anaknya yang memuaskan atau satisfy tuntutan hukumnya. Sangat berbahaya untuk mengatakan justice-nya Bapa yang menuntut kematian adalah justice-nya setan. Sangat berbahaya untuk mengatakan bahwa justice yang menuntut kematian adalah setan. Memang ada dua Bapa, Bapa pembohong dan Bapa yang mustahil untuk berbohong. Justice yang menuntut kematian orang berdosa bukan Bapa pembohong. Justice yang menuntut kematian orang berdosa adalah Bapa yang mustahil untuk berbohong. Agar kita tidak mengatakan bahwa justice itulah justice-nya Bapa pembohong, kita perlu untuk menanyakan kepada yang menggunakan kata justice itu dalam tulisan-tulisannya. Apa atau siapa justice yang dimaksudkan waktu penulisnya menggunakan kata justice? Karena setelah kita tanyakan pertanyaan itu, jawabannya dengan jelas melalui tulisan-tulisannya, justice adalah Bapa di surga, bukan Bapa pembohong. Jadi pertanyaannya, apakah kita masih percaya the testimonies? Apakah kita masih percaya tulisan-tulisan roh nubuat? To the law and to the testimony, if they speak not according to this word, it is because there is no light in them. To God be the glory.